Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teori kognitif Jean Piaget dengan tujuan untuk memperoleh nilai mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Puspa Rahayu Utami Rahmat, Magister Psikologi dan Psikolog. Anggota dari kelompok kami antara lain ada saya sendiri Siti Kamila sebagai pemateri, Latifah sebagai pemateri, Amelia Nurhidayati sebagai pemateri, Karisma Nurkabida sebagai pemateri, yang terakhir ada Fauzan Ahmad Al-Fajri sebagai editor atau membuat video. 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu dari usia 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional Beaton dari usia 7 hingga 11 tahun. Yang keempat, ada tahap operasional formal, yaitu dari usia 12 tahun ke atas. Bagaimana Piaget mengembangkan teori? Piaget lahir di Swiss pada akhir 1800-an dan merupakan siswa dewasa sebelum waktunya. Menerbitkan makalah ilmiah pertamanya ketika dia baru berusia 11 tahun. Keterpaparan awalnya terhadap perkembangan intelektual anak-anak muncul ketika dia bekerja sebagai asisten Alfred Binet dan Theodore Simon saat mereka bekerja untuk menstandarkan tes IQ mereka yang terkenal. Sebagian besar minat Piaget dalam perkembangan kognitif anak-anak terinspirasi oleh pengamatannya terhadap keponakan dan putrinya sendiri. Pengamatan ini memperkuat hipotesis awal bahwa pikiran anak-anak bukan hanya versi kecil dari pikiran orang dewasa. Sampai saat ini dalam sejarah, sebagian besar anak-anak diperlakukan hanya sebagai versi orang dewasa yang lebih kecil. Piaget adalah salah satu orang pertama yang mengidentifikasi bahwa cara berpikir anak-anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Sebaliknya, dia mengusulkan kecerdasan adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang melalui serangkaian tahapan. Anak-anak yang lebih tua jangan hanya berpikir lebih cepat daripada anak-anak yang lebih kecil, sarannya. Sebaliknya, ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara pemikiran anak kecil versus anak yang lebih tua. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa anak-anak tidak kalah cerdasnya dengan orang dewasa. Mereka hanya berpikir secara berbeda. Albert Einstein menyebut penemuan Piaget begitu sederhana sehingga hanya orang jenius yang bisa memikirkannya. Teori panggung Piaget menggambarkan perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak melibatkan perubahan dalam proses dan kemampuan kognitif. Dalam pandangan Piaget, perkembangan kognitif awal melibatkan proses berdasarkan tindakan dan kemudian berkembang menjadi perubahan dalam operasi mental. Konsep penting. Untuk lebih memahami beberapa hal yang terjadi selama perkembangan kognitif, pertama-tama penting untuk memeriksa beberapa ide dan konsep penting yang diperkenalkan oleh Piaget. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi cara anak belajar dan tumbuh. Yang pertama ada skema. Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik yang terlibat dalam pemahaman dan pengetahuan. Skema adalah kategori pengetahuan yang membantu kita menafsirkan dan memahami dunia. Dalam pandangan Piaget, skema mencakup kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan itu. Saat pengalaman terjadi, informasi baru ini digunakan untuk menambah atau mengubah skema yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki skema tentang suatu jenis hewan seperti anjing. Jika satu-satunya pengalaman anak adalah dengan anjing kecil, seorang anak mungkin percaya bahwa semua anjing itu kecil, berbulu, dan berkaki 4. Misalkan anak itu bertemu dengan seekor anjing yang sangat besar. Anak tersebut akan mengambil informasi baru dan memodifikasi skema yang ada sebelumnya untuk menyertakan pengamatan baru ini. Yang kedua ada asimilasi. Proses pemasukan informasi ke dalam skema yang sudah ada dikenal sebagai asimilasi. Prosesnya agak subjektif karena kita cenderung mengubah pengalaman dan informasi sedikit agar sesuai dengan keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya.
Dalam contoh di atas, melihat seekor anjing dan memberinya label anjing adalah kasus mengasimilasi hewan tersebut ke dalam skema anjing anak. Konsep penting selanjutnya ada akomodasi. Bagian lain dari adaptasi melibatkan perubahan atau pengubahan skema yang ada berdasarkan informasi baru. Sebuah proses yang dikenal sebagai akomodasi. Akomodasi melibatkan modifikasi skema atau ide yang sudah ada sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman baru. Skema baru juga dapat dikembangkan selama proses ini. Konsep penting selanjutnya ada imbang. Piaget percaya bahwa semua anak mencoba untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi yang dicapai melalui mekanisme yang disebut Piaget sebagai ekuilibrasi. Saat anak-anak berkembang melalui tahapan perkembangan kognitif, penting untuk menjaga keseimbangan antara menerapkan pengetahuan sebelumnya atau asimilasi dan mengubah perilaku untuk memperhitungkan pengetahuan baru atau akomodasi. Ekuilibrasi membantu menjelaskan bagaimana anak-anak dapat berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Tahapannya melalui pengamatan terhadap anak-anak, Piaget mengembangkan teori tahap perkembangan intelektual yang mencakup 4 tahap berbeda. Tahap sensori motor, usia dari lahir sampai 2 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangan, bayi mengenal dunia melalui gerakan dan sensasi mereka. Anak-anak belajar tentang dunia melalui tindakan dasar seperti mengisap, menggenggam, melihat, dan mendengarkan. Bayi belajar bahwa hal-hal terus ada meskipun mereka tidak dapat dilihat atau objek permanen. Mereka adalah makhluk yang terpisah dari orang dan benda di sekitarnya. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan banyak hal terjadi di dunia sekitar mereka. Selama tahap paling awal perkembangan kognitif ini, bayi dan balita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sensorik dan memanipulasi objek. Seluruh pengalaman seorang anak pada periode paling awal dari tahap ini terjadi melalui refleks dasar, indera, dan respon motorik. Tahap praoperasional. Usia 2 hingga 7 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangan. Anak-anak mulai berpikir secara simbolis dan belajar menggunakan kata-kata dan gambar untuk merepresentasikan objek. Anak-anak pada tahap ini cenderung egosentris dan kesulitan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Meskipun mereka menjadi lebih baik dengan bahasa dan pemikiran, mereka masih cenderung memikirkan hal-hal dalam istilah yang konkret. Tahap operasional konkret, usia dari 7 tahun hingga 11 tahun. Karakteristik utama dan perubahan perkembangan. Pada tahap ini, anak mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata. Mereka mulai memahami konsep konservasi bahwa jumlah cairan dalam gelas pendek dan lebar sama dengan jumlah cairan dalam gelas tinggi kurus. Misalnya, pemikiran mereka menjadi jauh lebih logis dan teratur. Tetapi tetap sangat konkret, anak-anak mulai menggunakan logika induktif atau penalaran dari informasi spesifik ke prinsip umum. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Karakteristik utama dan perubahan perkembangan itu ada 4. Pertama, pada tahap ini remaja atau dewasa mulai berpikir abstrak dan bernalar tentang masalah hipotesis. Kedua, pikiran abstrak mulai muncul. Ketiga, remaja mulai lebih memikirkan masalah moral, filosofis, etika, sosial, dan politik yang membutuhkan penalaran teoritis dan abstrak. Keempat, mulailah menggunakan logika deduktif atau penalaran dari prinsip umum ke informasi spesifik. Tahap terakhir teori Piaget melibatkan peningkatan logika, kemampuan untuk menggunakan penalaran deduktif, dan pemahaman tentang ide-ide abstrak. Pada titik ini, orang menjadi mampu melihat berbagai solusi potensial untuk masalah dan berpikir lebih ilmiah tentang dunia di sekitar mereka. Kemampuan untuk berpikir tentang ide-ide dan situasi abstrak adalah ciri utama dari tahap operasional formal perkembangan kognitif. Kemampuan untuk merencanakan masa depan secara sistematis dan alasan tentang situasi hipotesis juga merupakan kemampuan kritis yang muncul selama tahap ini. Penting untuk dicatat
bahwa Piaget tidak memandang perkembangan intelektual anak sebagai proses kuantitatif. Artinya, anak-anak tidak hanya menambahkan lebih banyak informasi dan pengetahuan yang mereka miliki seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, Piaget menyarankan bahwa ada perubahan kualitatif dalam cara berpikir anak-anak saat mereka secara bertahap memproses 4 tahap ini. Seorang anak pada usia 7 tidak hanya memiliki lebih banyak informasi tentang dunia daripada yang dimiliki pada usia 2 tahun. Ada perubahan mendasar dalam cara berpikir tentang dunia. Selanjutnya, tingkat perkembangan intelektual. Yang pertama ada kedewasaan, yang kedua penalaran moral, yang ketiga pengalaman logika matematika, yang keempat transmisi sosial, yang terakhir pengaturan sendiri atau ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan. Yang terakhir, kritikan terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikolog sepenuhnya menerima prinsip umum teori, namun ada juga peneliti yang mempermasalahkan detail-detail penemuan Piaget, terutama mengenai usia ketika anak-anak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik. Para ahli menyatakan bahwa Piaget meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua, dan belum lama ini Brand menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Sekian pembahasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.